Hai nakama, apa kabar? Selamat datang di channel Anime Haki. Pada video kali ini kami akan membahas benarkah Akagami adalah penguasa Elbaf? Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas bersama-sama. Pulau para raksasa Elbaf kemungkinan adalah wilayah kekuasaan dari Akagami yang mana membuatnya jadi pelindung pulau tersebut. Pulau Elbaf merupakan salah satu pulau yang muncul dan diperkenalkan dalam ceritanya. Sejauh ini, meski sering disebutkan dalam cerita One Piece, namun Oda Sensei masih belum banyak memberikan informasi terkait pulaunya. Banyak fan yang berharap jika Elbaf akan jadi pulau selanjutnya yang akan dikunjungi oleh kru topi jerami setelah dari negeri Wano. Namun kemudian Oda Sensei menghadirkan kejutan di mana mereka justru pergi ke pulau lain, yaitu Pulau Egghead. Sedangkan kelompok bajak laut Kid lah yang pergi ke pulau tersebut. Berkaitan dengan Pulau Elbaf, ada sebuah teori menarik di mana sosok Akagami diyakini adalah pelindung dari pulau tersebut. Disadari atau tidak, di sepanjang cerita One Piece, sosok Akagami jadi satu-satunya Yonko yang masih belum diketahui di mana wilayah kekuasaannya. Bahkan kita juga tidak tahu apakah Akagami memiliki sebuah wilayah kekuasaan. Karena salah satu syarat menjadi seorang Yonko atau salah satu dari 4 penguasa lautan adalah memiliki wilayah kekuasaan. Selain kekuatan yang dahsyat, Yonko yang terlibat dalam sistem politik pemerintah dunia dan wilayah kekuasaan termasuk di dalamnya, masing-masing Yonko memiliki wilayah kekuasaan yang berada di bawah naungan nama mereka. Biasanya wilayah-wilayah yang tidak sanggup untuk melindungi diri mereka sendiri dari ancaman akan meminta bantuan para Yonko dengan mengajukan imbalan. Contohnya adalah sebelum tewasnya Shirohige sempat menjadi pelindung pulau manusia ikan, namun kemudian Big Mom mengambil alih wilayah tersebut setelah kematiannya. Dalam alur manusia ikan, Luffy pun kemudian merebut kembali pulau tersebut dengan mengatakan bahwa pulaunya berada dalam kekuasaannya. Dan Wano adalah yang paling baru yang dilindungi oleh Luffy. Teach memiliki wilayah kekuasaan di Pulau Hachinosu yang menjadi markas mereka. Bagi juga ternyata memiliki wilayah kekuasaan di dunia baru yang bernama Karaibari. Pulau tersebut memiliki sebuah kota yang bernama Bagi Town. Lalu bagaimana dengan Akagami? Sampai sekarang Oda Sensei masih belum memberikan informasi apapun terkait dengan wilayah kekuasaannya. Meskipun begitu, banyak fan yang menduga jika Pulau Elbaf sebenarnya adalah wilayah kekuasaan dari Akagami. Lalu, apa saja hal yang dianggap sebagai bukti jika Elbaf adalah wilayah yang berada di bawah perlindungan Akagami? Dalam sebuah teori menyebutkan ada beberapa poin menarik yang kemudian muncul. Misalnya ada kesamaan tema antara para penduduk Pulau Elbaf dan juga Akagami. Berdasarkan dari apa yang diperlihatkan oleh Oda Sensei sejauh ini, tentu suku raksasa di Pulau Elbaf banyak yang meyakini jika Oda Sensei terinspirasi dari para penjelajah Viking. Selain itu, mereka juga meyakini jika karakter Akagami sebenarnya terinspirasi dari bajak laut asli yang berasal dari Norwegia, yaitu Rakam Kaliko, Jack dan Eric the Red. Hal ini berdasarkan adanya beberapa hal yang sama antara Jack dan juga Akagami yang bisa dilihat dari gambar bajak lautnya. Sedangkan untuk elemen Eric the Red yang terinspirasi dari Akagami adalah penampilannya dan juga kapalnya. Eric the Red memiliki rambut berwarna merah dan Akagami juga memiliki rambut yang sama. Kemudian kapal milik Eric yang bernama Drekar yang memiliki aksen naga mirip dengan apa yang ada di kapal Akagami. Hanya saja kapal Akagami tidak memiliki dayung. Akagami juga dianggap terinspirasi dari dewa mitologi Nordic God Tree. Selain dari kemungkinan bahwa ada kesamaan tema antara para raksasa dan bajak laut Akagami, para raksasa juga mungkin menganggap Akagami adalah sosok yang baik seperti halnya Usopp. Akagami memiliki nilai atau volume yang sama dengan para raksasa yang mungkin akhirnya mereka mau menerima Akagami sebagai pelindung mereka. Petunjuk yang paling baru muncul di One Piece chapter 1076. Dalam chapter tersebut diperlihatkan bagaimana Akagami nampak akrab dan berkumpul dengan para suku raksasa seperti Dori, Brogy, dan
lainnya. Artinya, para raksasa itu menerima sosok Akagami dan krunya. Dan ini bisa juga jadi petunjuk terkait Akagami yang jadi pelindung Elbaf. Sebagai pelindung dari Pulau Elbaf, Akagami mungkin akan rela melakukan apapun termasuk menghabisi sosok Kid. Dalam One Piece chapter 1076 diketahui jika Kid akhirnya tiba di lepas pantai Pulau Elbaf. Kita masih belum tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, apa yang akan dilakukan Kid di pulau tersebut, dan apa yang mereka cari. Meskipun begitu, yang pasti pertarungan besar akan terjadi. Pertarungan besar yang mungkin terjadi adalah Kid melawan Akagami dan krunya, atau mungkin Kid berhadapan dengan Akagami dan para raksasa. Ada beberapa alasan mengapa hal ini kemungkinan besar terjadi. Pertama, Kid adalah bajak laut yang gemar membuat onar. Berbeda dengan Luffy, Kid adalah sosok bajak laut yang memang sering bertarung atau bertempur. Hal ini bisa diketahui dari reputasinya yang sudah menghabisi banyak nyawa yang tidak bersalah dan menghancurkan berbagai pulau. Artinya bukan hal yang mustahil jika kemudian Kid melakukan hal yang sama di Elbaf. Sebagai penjaga pulaunya, tentu Akagami tidak akan tinggal diam ketika Kid berbuat onar atau bertindak seenaknya di pulau tersebut, yang mana ini akan berujung pada sebuah pertarungan. Kedua, Kid dan Akagami memiliki dendam lama. Meskipun dalam pertarungan sebelumnya Kid dan Akagami tidak bertemu, melainkan krunya Akagami yang memotong tangan Kid, namun kali ini Kid akan kembali mencoba peruntungan dengan melawan mereka. Mungkin Kid sudah sedikit lebih kuat dari sebelumnya, apalagi dia sudah berhasil mencapai Awakening. Meskipun begitu, Akagami tentunya tidak akan melemahkan kekuatannya dalam menghadapi Kid. Bahkan mungkin kita akan melihat kekuatan asli Akagami saat bertarung menghadapi sosok Kid. Nah, bagaimana menurut nakama semua? Berikan pendapat kalian pada kolom komentar.